Oke, selamat berjumpa. Saya Abi, saya mau mengajarkan bagaimana cara menggunakan dokumen kelas exam dalam LaTeX ya. Di sini saya akan pakai Text Studio. Kita mulai aja. Langkah pertama itu kita pakai backward slash ya untuk menspesify sebuah perintah. Kita gunakan perintah document class ya. Kemudian di dalam kurawalnya kita tambahkan kelasnya exam. Kita juga bisa nambahin opsi ya. Jadi sebelum kurawalnya kita berikan kurung kotak seperti ini. Saya akan gunakan opsi ukuran kertasnya A4 dengan ukuran fontnya adalah 12 pt seperti ini. Setelah ini kita bisa langsung run, tetapi kita sebenarnya belum bisa ya. Kita coba dulu apa yang terjadi. Di sini dia nggak mau muncul PDF-nya karena kita belum berikan environment buat dokumennya ya. Nah, seperti ini kita mulai dengan bikin dokumen dan end dokumen itu terbuatlah environment-nya, isinya itu baru otomatis ya, cuman tulisan konten titik seperti itu ya. Kita coba ngetes ganti ukuran fontnya apakah bakal merespon. Sepertinya iya, dia bakal merespon. Saya akan pilih yang 11 pt saja untuk ukuran fontnya. Jadi untuk memulai exam seperti ini caranya. Kemudian kita akan masuk ke masalah kedua kita, yaitu adalah membuat judul dari dokumen yang kita buat ini ya. Di sini cara bikinnya kita bikin biasanya ya dibuat kodenya itu sebelum bikin dokumen ya, barengan sama preamble lainnya. Jadi seperti ini kita gunakan backward slash title. Ini saya salah ketik ya, harusnya backward slash title kayak gini ya. Nah, isinya kita tulis bebas apa aja yang ingin kita buat. Misalkan UAS 2023-2024. Nah, seperti ini kita bisa bikin judulnya. Kemudian setelah judul atau title kita specify author-nya ya, atau penulisnya. Kita bebas ini. Author, habis itu dalam kurung kurawalnya kita bisa masukin nama-nama. Di sini saya tulis saja author-nya KDPA. Nah, setelah author kita ada perintah buat specify tanggal ya, tanggal date. Nah, di sini kita bisa masukin tanggalnya, sebenarnya bebas. Kita coba di sini, kita masukin suatu bulan, habis itu tahun, atau bulan ini aja, Oktober 2023. Nah, seperti ini bisa kan? Sudah jadi title, author, sama date-nya. Ketika di run belum muncul apa-apa karena kita belum make title-nya, dan perintah make title itu kita tulis di bagian environment dokumennya. Bikin dokumen di bawahnya make title, kita baru run, muncul semuanya ya. Jadi title di paling atas, author-nya di tengah, di paling bawah itu date-nya seperti ini. Nih, untuk informasi kita bisa ubah urutan title, author, sama date-nya kayak gini, dan title-nya bakal tetap urutannya sama aja gitu ya. Jadi urutan coding kita nggak ngaruh di sini. Author itu di tengah selalu ya, date itu paling bawah, judul itu paling atas. Di sini kita coba. Ini saya salah ketik, harusnya hari ini itu ada di date ya. Ini salah, harusnya di date. Ini saya mau nunjukin kalau kita bisa masukin tanggal hari ini otomatis pakai perintah backward slash date ya. Jadi misalnya date-nya itu adalah hari ini .2 backward slash today. Kita taruh di bawah lagi biar nggak bingung. Maka di bagian date-nya itu akan jadi ya hari ini .2 September 29 2023 ya. Ini sebenarnya belum Oktober, maaf saya bohong tadi. Nah, kita mau coba juga pakai option bahasa atau bahasa Indonesia di exam ini, dan sayangnya nggak berubah ya bahasanya.
biasanya formatnya itu tanggalnya bakal berubah, tapi ini di exam nggak support bahasa Indonesia sayangnya, seperti itu. Di sini saya sadar kalau judulnya kurang mencolok ya, sampai saya ganti sebentar. Ini mungkin saya berikan tebal. Ini saya salah, harusnya Ctrl B ya untuk ngebold tulisannya biar tebal kayak gini. Kita coba apa yang terjadi kalau kita run seperti ini, tapi tetap aja kelihatannya kurang menarik. Kita coba ganti lagi coba. Di sini saya ada sebenarnya ngotak-ngatik option ya, tapi di sini di rekamannya nggak muncul. Saya milih sebuah font ya atau style penulisan. Di sini saya mouse-nya cursornya lihat dan memilih text SC. Ini artinya small caps ya. Tulisannya akan menjadi huruf kapital kecil-kecil, tapi ini nggak kelihatan ya soalnya huruf kapital semua. Jadi saya nggak singkat ujian akhir semesternya. Nah, jadi kayak gini tulisannya, huruf kapital semua dan beraturan gitu ya, jadi rapi kelihatannya. Ini yang biasa kalau pakai text SC atau small caps seperti ini. Nah, untuk KDPA-nya mungkin saya tebelin, mungkin akan lebih keren kelihatannya, atau juga dikasih font sans serif. Jadi text SF sama text BF itu ditiban, artinya ganti font sama ditebelin ya. Jadi lebih gimana, lebih mencolok ya. Nah, kemudian ini mungkin judulnya kepanjangan, jadi saya nambahin baris baru ya dengan cara ngasih backward slash 2 kali. Ini artinya line break ya. Nah, jadi kayak gini lebih enak dilihat, dan mungkin saya akan tambahin banyak lebih konteks ya. Ini adalah ujian akhir semester K+3 misalnya. Nah, ini lebih rapi kelihatannya ya. Ini adalah cara mengubah judulnya di Text Studio dan LaTeX seperti ini. Tunggu, saya hampir lupa. Jadi selain ini kita juga di preamble bisa ngasih package ya. Biasanya package yang kita pakai di exam ini nggak jauh dari 2 package ini aja. Saya pilih package-nya itu AMS ya, AMS Math sama AMS Sim, AMS SYM ya. Ini terus kurung kotaknya dikosongin, berarti opsinya dikosongin aja. Nah, ini package-nya itu ntar dipakai buat bisa pakai fungsi-fungsi yang bisa ngebantu kita nulis rumus. Oke, sekarang saya mau masuk ke penulisan di environment dokumennya ya. Kita mau nulis paragraf, dan gimana caranya nulis paragraf? Kita bisa langsung ketik aja apa yang kita mau kalimatnya, misalnya kerjakan soal berikut dengan benar. Nah, seperti ini ntar muncul langsung di kalau di run ya. Nah, atau kita bisa pakai backward slash par. Ini menspecify kalau kita mau bikin paragraf, dan ini bisa bedain antara satu paragraf sama paragraf lainnya biar enggak ke satu ya kalau kita bikin paragraf. Ya, kita bikin paragraf ini, terus paragraf satu laginya di bawahnya ini adalah bagian 1 misalnya, titik 2. Nah, kemudian kita coba kasih tulisan tebal ya di bagian kerjakan soal berikut dengan benar. Ctrl B caranya ya, tadi juga udah. Seperti ini jadinya. Kemudian kita masuk ke penulisan question ya, atau pertanyaan atau soal-soal. Ini itu kita pakai kelas dokumen exam karena tujuannya mau bikin ya semacam ujian gitu ya. Makanya namanya ujian akhir semester K+3 gitu. Yang gini kita bikin environment ya. Environment-nya itu question namanya. Tinggal bikin questions, dan isinya itu cuma bisa question sama paragrafnya seperti ini. Misalnya
backward slash question 10. Artinya kita menspesify kalau question ini itu ada bobotnya ya. Bobotnya itu sebesar 10. Nih saya pilih 10 aja karena biasanya kayak gitu. Misalnya ini mau di run, coba kita lihat apa hasilnya, dan akan otomatis seperti ini ya. Question pertama itu kasih nomor 1 10 points, dan habis itu soalnya. Kemudian kalau kita tulis soal lagi yang baru, misalnya kalau kita nggak pakai kurung kotaknya, itu berarti kita nggak memberikan soal ini bobot gitu kan, nggak dikasih tahu bobotnya berapa. Seperti itu cara kita bikin soal yang ada bobotnya sama yang nggak ada. Nah, kalau kita kasih kurung kotak tapi nggak ada angkanya, jadi kayak gini, jadi aneh. Soalnya emang dia otomatis. Untuk pembuatan soal mungkin sampai sini dulu. Kemudian saya akan masuk ke penulisan rumus-rumus ya. Kita gunakan inline math sama display math. Nah, seperti ini ya, inline dan display. Ini perbedaan antara keduanya itu adalah kalau inline itu sebaris sama paragraf ya. Jadi yaitu tulisannya kecil dan sebaris. Soalnya kita coba bikin question tanpa bobot ya. Kita tulis. Nah, inline math itu adalah kalimat yang dikurungin sama satu tanda dolar. Seperti ini hasilnya. Di dalam, lihat ya, di dalamnya itu ada spasi tapi outputnya nggak ada. Jadi spasi itu nggak ngaruh ya di dalam math mode, baik inline math atau display math. Kita coba sekarang, misalnya kan ini inline math tadi ya. Kita coba kalau berikut adalah display math. Saya akan ketik dulu. Dan display math itu adalah kalimat yang dikurungin sama dua tanda dolar seperti ini. Ya, jadi bedanya cuma tanda dolarnya aja, ada 1 sama ada 2. Nah ini kan display math itu nggak sekalimat ya, jadi jadinya di tengah-tengah sendiri kayak gini. Ini untuk ngasih rumus-rumus yang agak gede kayak sigma atau integral ya. Jadi taruhnya itu di tengah-tengah. Biasanya seperti itu tulisannya. Di sini saya coba tulis di inline-nya, saya ganti jadi seperti ini, lebih rapih kan ya tulisannya kalau dengan inline math. Dan kemudian saya coba tulis beberapa rumus di sini. Misalnya sinus dari x. Di sini ya sama dengan sinus x. Kita lihat bahwa tulisannya itu miring ya. Seharusnya tidak ya. Harusnya tegak seperti ini, makanya kita kasih backward slash. Habis itu kurungnya kurung kurawal. Karena ini sistemnya bakal ngerti si LaTeX bahwa ini adalah fungsi sinus. Kemudian kalau kita mau ngasih kurung ya, kurungnya berarti ada di dalam kurawal seperti ini. Biar nggak sia-sia kita tambahin 2 plus biar lebih keren. Nah, oke. Kemudian kita coba mainin di display math-nya. Kita akan coba pakai rumus yang gede kayak sigma. Sigma di sini ditulisnya itu sum ya, S-nya kecil seperti ini. Kalau kita ngasih batas bawah dari sum ini, kita pakai underscore. Atau jangan dulu ya, kita bikin ya apa yang ingin disumkan, x kuadratnya seperti ini. Kita coba ntar buat batas bawahnya dari sum ini. Tapi kita lihat dulu. Di sini kan kalau kita mau kasih subscript, kita kasih underscore. Misalnya di sinus ini x-nya ingin jadi x sub i kuadrat. Caranya adalah underscore i, habis itu di shift 6 2. Nah, seperti itu. Kita batas bawah juga bisa pakai subscript kayak gini. Ya, misalnya dari i sama dengan 1. Kita coba dulu run, ternyata i-nya itu cuma sendiri di bawah dan sama dengan satunya itu nyatu ke yang ingin di zoom. Itu karena kita belum kasih tanda kurung ya. Kita dulu kita kasih tanda kurung dulu ya supaya
dia ngerti maksud kita. Nah, jadi kayak gini, bener kan? Oke, sekarang batas-batasnya kita kasih pangkat n, berarti sampai n gitu kan. Nah, ini kalau mau n plus 1, tentu saja n plus 1-nya malah jadi yang ikut sama x kuadrat, makanya kita kasih kurang wal supaya dia paham. Nah, seperti ini ya harusnya. Atau kita sampai n aja ya, karena lebih enak dilihat. Kemudian x-nya itu jadi xi supaya lebih rame. Ini adalah notasi sigma dalam display map. Kita akan coba notasi lain ya. Kita coba notasi integral, misalnya ini sama dengan dari int. Ini dia pahamnya sebagai integral. Batas bawahnya a, batas atasnya b. Kita akan integralkan fn. Terus dx, coba ya. Jadinya kayak gini. Kita lihat kalau misalnya dia itu dx sama f-nya itu dempetan ya, kita pisah, kasih spasi dikit dengan cara ngasih tanda koma, backslash koma kayak gini. Jadi ada spasinya dikit ya. Karena di LaTeX itu dia nggak bisa baca spasi, kita pakai backslash koma. Sini saya nambahin X saja biar lebih make sense. Seperti itu. Dan ini adalah notasi integral. Kemudian ada sedikit tips ya, untuk kalau mau ngasih titik setelah display math itu, titiknya mendingan ditaruhnya di dalam tanda dolarnya ya. Kalau di luar tanda dolarnya, ntar titiknya malah jatuh ke bawah. Kita kasihnya berarti di dalam tanda dolarnya supaya ya masuk akal aja ya, karena akhir dari kalimatnya ada di sana. Tapi kalau di inline math ya nggak masalah ya, titiknya mau di luar tanda dolar atau di dalamnya, titiknya bakal jatuh di kanannya. Beda sama display math, seperti itu.